Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kedua kali ini, saya, Lisa Lestari, akan membahas materi mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Selamat menyaksikan, guys! Sebelum membahas lebih jauh, apakah kalian tahu apa saja yang menjadi ciri makhluk hidup? Dan apakah kalian makhluk hidup? Pernah memperhatikan bunga matahari? Mulai dari biji sampai dia menjadi bunga matahari yang dewasa. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Salah satu ciri organisme adalah tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan adalah suatu proses pertambahan ukuran, sedangkan perkembangan suatu proses menuju suatu kedewasaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Faktor luar atau faktor lingkungan adalah faktor yang ada di sekeliling organisme. Organisme yang cukup gizi akan tumbuh dengan baik, sedangkan yang kekurangan gizi akan mengalami gangguan pertumbuhan. Faktor luar antara lain nutrien dan air, kelembapan, oksigen, suhu, dan cahaya. Faktor luar yang pertama yaitu nutrien dan air. Nutrien atau zat makanan diperlukan sebagai sumber energi dan sumber materi untuk sintesis berbagai komponen sel yang diperlukan selama pertumbuhan. Nutrien dibagi menjadi dua, makronutrien dan mikronutrien. Air sangat penting bagi kehidupan karena air merupakan bahan pelarut di dalam tubuh. Tumbuhan yang kekurangan air akan meningkatkan sintesis hormon absisin yang dapat menghambat pertumbuhan. Faktor yang kedua yaitu faktor cahaya. Cahaya diperlukan oleh semua makhluk hidup. Tumbuhan memerlukan cahaya matahari untuk fotosintesis dan pertumbuhan. Faktor yang ketiga adalah suhu, di mana semua organisme memerlukan suhu tertentu untuk bertahan hidup. Oksigen. Faktor yang keempat, oksigen diperlukan organisme untuk bernafas. Faktor yang kelima adalah kelembapan. Pada tumbuhan, kelembapan udara mempengaruhi proses penguapan air. Kelembapan tanah mempengaruhi kandungan zat organik di dalam tanah. Selanjutnya yaitu faktor dalam. Faktor dalam adalah faktor yang terdapat dalam tubuh organisme, contohnya sifat genetik dan hormon. Yang pertama, gen. Gen bertanggung jawab dalam pewarisan sifat keturunan. Setiap sel hidup akan mewarisi gen. Yang kedua adalah hormon, di mana hormon pada manusia disebut somatotrop. Hormon somatotrop dapat meningkatkan pembelahan sel, sintesis protein, dan pertumbuhan tulang. Materi selanjutnya yaitu hormon tumbuhan, fitohormon. Hormon tumbuhan berperan untuk pertumbuhan, pembelahan sel, pemanjangan sel, dan ada yang menghambat pertumbuhan. Yang pertama, auksin, salah satunya untuk mengatur pembesaran sel. Hormon yang kedua adalah hormon giberelin, di mana giberelin ditemukan pada semua bagian tanaman, misalnya pucuk batang, ujung akar, bunga, buah, dan terutama pada biji. Peranan giberelin yaitu merangsang pembelahan sel. Selanjutnya yaitu hormon sitokinin. Hormon sitokinin banyak terdapat pada organ mudah seperti biji, buah, dan daun, dan di ujung akar. Sitokinin dibuat di akar lalu diangkut melalui silen menuju daun dan buah. Yang keempat adalah asam absisat. Nama asam absisat berasal dari kemampuan zat ini untuk mendorong absisi. Adapun peranan asam absisat yang pertama yaitu menghambat pembelahan dan pemanjangan sel, menunda pertumbuhan, dan membantu dormansi. Yang kelima adalah gas etilen. Gas etilen ditemukan pada tahun 1934. Gas etilen berperan dalam mempercepat pematangan buah. Etilen juga menyebabkan pertumbuhan batang menjadi tebal yang berguna untuk menahan pengaruh angin. Dan yang keenam adalah asam traumatin atau hormon luka yang berperan merangsang pembelahan sel-sel di bagian tumbuhan yang luka supaya tertutup. Dan yang terakhir adalah hormon kalin yang dibedakan menjadi yang pertama rizokalin, kaulokalin, filokalin, dan antokalin. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamsahamnida, dadah.